Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan memujinya atas setiap nikmat dan kebaikan yang dicurah limpahkan kepada kita, khususnya di pagi ini di hari ke-25 dari bulan Ramadan. Walaupun saya lihat wajahnya wajah-wajah ini ya, sisa-sisa perjuangan gitu. Mudah-mudahan bisa masih awas dan fokus mendengarkan tausiah saya ini. Enggak sedikit postingan yang mengaitkan malam ganjil dengan malam Jumat. Berharap mudah-mudahan itulah Lailatul Qadar. Jamaah sekalian, andaikan kita beriktikaf kemudian enggak dapat Lailatul Qadar gitu. Apalagi ada candaan setiap malam sekarang malam ganjil gitu kan. Karena bagi teman-teman yang puasanya lebih awal, sekarang hari ke-26, tadi malam 26, nanti malam 27 gitu kan. Maka sesungguhnya dengan kita beriktikaf saja, menghidupkan malam dengan ibadah, qiyamul lail, baca Quran, zikir, tafakur, talabul ilmi, kita tuh sudah untung sebetulnya. Sudah untung ratusan kali lipat pahalanya. Apalagi kalau mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar juga memang sampai sekarang masih misteri sebetulnya ya. Apalagi ada kajian-kajian kontemporer yang mungkin bagi sebagian orang tambah bingung juga. Jadi sebetulnya yang kayak gimana Lailatul Qadar itu? Di antaranya adalah ada yang berpendapat dia bisa dirasakan oleh pribadi, oleh kolbu masing-masing gitu. Jadi yang kolbunya itu jadi tenang, jadi semangat gitu kan. Itu katanya tanda dia dapat Lailatul Qadar. Jadi bisa jadi itikafnya sama, malamnya sama, tapi enggak semua dapat Lailatul Qadar. Jadi masih misteri Lailatul Qadar itu. Gimana kalau malah subuhnya itu tunduh ngantuk gitu, tapi hatinya tenang, nah gitu, tambah misteri lagi itu. Makanya kalangan-kalangan tertentu mereka niat itikafnya itu bukan lagi nawaitunya dapat Lailatul Qadar, tapi nawaitunya adalah untuk meraih ridho Allah, cinta Allah gitu. Nah, jadi sampai ke sana pengkajiannya. Baik jemaah rahimakumullah, di pertemuan terakhir kita ini di Madrasah Ramadan, kita akan membahas tentang zakat fitrah. Tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Kemudian apa keutamaannya dan seperti apa teknis amaliyahnya. Jemaah sekalian, zakat fitrah ini banyak orang yang belum paham mungkin bahwa zakat fitrah ini adalah salah satu dari dua bentuk zakat yang ada dalam agama Islam. Ada zakat harta, ada zakat badan atau ziwa. Nah, zakat harta disebut dengan zakat mal. Ada banyak jenisnya. Pertanian, emas, perdagangan, termasuk yang kontemporer ada zakat penghasilan. Nah, zakat badan, zakat jiwa ini yang kemudian dikenal dengan zakat fitrah. Nah, kemudian yang menarik, zakat fitrah ini khusus di bulan Ramadan. Nah, kata fitrah ini dalam pengkajian saya
itu sesungguhnya memiliki arti makna dengan buka, sehingga nanti akan menjadi satu diskusi. Di sana ada perbedaan pendapat beberapa ulama. Waktu wajib membayar zakat fitrah itu dikembalikan sesuai dengan nama fitrahnya itu. Nah, yaitu ketika kaum muslimin selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena kata fitrah di sana bukan berarti suci, tapi kembali berbuka. Artinya sudah selesai masa ibadah puasanya. Dihitung dari terbenamnya matahari di akhir Ramadan mau masuk kepada malam 1 Syawal, malam takbiran. Nah, itu yang menjadi waktu wajibnya. Sehingga siapa yang nanti mendapati waktu wajib itu, maka dia harus membayar zakat fitrah. Kita mungkin pernah mendengar pertanyaan atau diskusi apakah bayi, apakah janin itu wajib zakat fitrah? Bagaimana kalau ada orang meninggal dunia di malam takbiran atau ada bayi lahir di malam takbiran? Nah, nanti terkait hukumnya kembali kepada tadi makna fitrah di sana, kemudian menjadi sebuah teori tentang waktu wajibnya bayar zakat fitrah. Nah, jamaah rahimakumullah, kembali kepada bagian awal tentang arti zakat fitrah. Jadi zakat fitrah adalah zakat badan, zakat jiwa. Sampai Nabi SAW mengatakan bahwa zakat fitrah ini wajib kepada setiap muslim, laki, perempuan, anak kecil, orang tua, orang dewasa, budak, merdeka, gitu. Karena terkait dengan zakat badan, zakat jiwa. Bahkan ada pendapat di mana orang bayar zakat fitrah, yaitu ketika badannya ada di mana, gitu. Jadi misalkan si A nih tinggalnya di sini, di komplek Cimareme, dia lagi ada di sini, ya bayarnya di sini. Kalau suatu saat misalkan Ramadan kapan gitu dia ada di tanah suci, ya bayar zakat fitrahnya di tanah suci. Nah, suatu saat dia misalkan Ramadannya ada di Pulau Sumatera, ya dia zakat fitrahnya di Pulau Sumatera itu. Jadi tergantung di mana badan dia berada. Nah, gitu kesimpulan dari ulama kita. Nah, jadi anak kecil pun dia sudah wajib zakat fitrah. Nah, siapa yang membayarkannya? Orang tuanya. Jadi orang tua itu membayarkan untuk dirinya dan orang-orang yang ada dalam tanggungannya. Gitu ya. Kemudian jamaah sekalian, di bagian kedua, apa keutamaan dari zakat fitrah ini? Kalau kita lihat hadis dari Ibnu Umar ketika beliau mengatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan membayar zakat fitrah. Nah, kalimatnya menarik sekali. Tuhhatan lis-shaimi minal lagwi wa rafas. Nah, zakat fitrah ini sebagai pensuci, pembersih bagi orang yang berpuasa dari lagwi dan rafas, dari kesia-siaan baik perkataan perbuatan ataupun rafas, hal-hal yang sifatnya jorok, fasik yang dilakukan sama orang berpuasa. Jadi kan orang berpuasa itu mungkin tidak sempurna. Ada pikiran, perkataan, perilaku yang itu lagwi, sia-sia, yang negatif lah, kadang jorok gitu. Nah, zakat fitrah itu berfungsi mensucikan, membersihkan. Ini kan luar biasa. Nah, makanya kenapa zakat fitrah ini tadi dia dikaitkan dengan waktu akhir Ramadan. Nah, sehingga fungsinya tadi membersihkan, gitu ya. Kemudian kata Nabi wa tu'matan lil masakin. Nah, zakat fitrah ini berfungsi, hikmahnya, fadilahnya adalah sebagai santunan, makanan untuk orang miskin.
agar nanti ketika mereka berhari raya mereka bisa happy, bisa bahagia, bisa makan dan minum. Nah, dari hadis ini kemudian ada ulama-ulama, dan ini termasuk yang mayoritas, berpendapat zakat fitrah distribusinya, penyalurannya itu untuk fakir miskin. Ada yang kalimatnya itu utamanya, prioritasnya fakir miskin. Ada yang kalimatnya itu khusus untuk fakir miskin. Nanti ada pandangan lain, enggak, zakat fitrah juga sama kayak zakat mal. Dia dibagikan kepada 8 asnaf penerima zakat. Tapi porsi fakir miskin lebih besar. Saya cenderung kepada pendapat yang awal. Jadi zakat fitrah ini diutamakan untuk fakir miskin, ya, untuk fakir miskin. Kalaupun ada tambahan, maka yang masuk prioritas setelah fakir miskin adalah menurut saya ghorimin. Ya. Siapa itu ghorimin? Orang yang memiliki hutang dan dia tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Nah, ada seorang ustadz, dia punya teori baru. Hai bapak ibu yang nyicil motor, nyicil mobil, nyicil rumah, Anda ghorimin. Aduh, ini teori ini nih pro kontra ini, ya. Karena beda bab sebetulnya, ya. Beda bab itu. Jadi yang nyicil motor, nyicil mobil, nyicil rumah, Anda ghorimin gitu. Jangan bangga. Anda bukan orang kaya. Anda itu jadi mustahik, gitu. Gitu. Jadi kalau menurut saya tadi prioritasnya fakir miskin, ada tambahannya ghorimin, gitu ya. Nah, jadi jamaah sekalian, dari satu hadis aja kita sudah mendapatkan satu pencerahan. Jadi zakat fitrah yang kita keluarkan, yang kita bayarkan nanti di akhir Ramadan, kalau kita mau merujuk kepada tadi makna zakat fitrah, gitu kan, itu luar biasa. Buat kita yang membayarkan, yang mengeluarkan, itu menjadi pensuci. Bahkan ada seorang ulama berani mengatakan dengan ijtihadnya itu, zakat fitrah itu seperti sujud sahwi untuk sholat yang mungkin ada rukun yang tertinggal. Jadi penyempurna gitu. Nah, ini kan luar biasa. Maka jangan sampai kita melalaikannya. Pernah ada seorang tetangga, dia pas malam takbiran, udah mau jam 10, nanya sama saya, Pak Ustadz, abi hilaf can mayar zakat fitrah, masih buka gitu masjid gitu kan. Ya. Sebetulnya masih ada kan, masih ada kesempatan dia mau zakat fitrah. Tapi pengalaman dia lupa, ini jadi sesuatu yang harus jadi pelajaran. Jangan sampai karena sibuk bikin kue, nyari baju lebaran, mudik, sampai lupa kewajiban zakat fitrah. Nah, bagi orang yang fakir miskin, sebagaimana dalam konteks hadis itu menjadi satu kegembiraan tersendiri. Karena Idul Fitri itu hari raya umat Islam, dan umat Islam pada hari raya itu mesti bergembira. Nah, itu tentang hikmah dari zakat fitrah. Kemudian yang bagian ketiga adalah tentang waktunya dulu. Sebelum nanti kita bahas tentang siapa yang wajib membayar zakat fitrah. Tentang waktunya ini. Yang pertama ingin saya sampaikan, kata Syekh Utsaimin dalam buku ini, waktu wajibnya zakat fitrah adalah ketika matahari mulai terbenam. Jadi akhir Ramadan nih, mau masuk hilal 1 Syawal, mau masuk malam takbiran. Nah, itu waktu wajibnya. Nah, saya belum menemukan penjelasan dari ulama, waktu wajib ini apakah maksudnya adalah waktu di mana umat Islam itu harus mulai membayarkan zakat fitrah, atau waktu wajib ini adalah barang siapa yang ada pada waktu itu maka dia harus bayar zakat fitrah. Hasil pengkajian sementara saya ini mengarah kepada yang poin 2. Jadi barang siapa yang hidup di waktu wajib itu, yaitu tadi ketika matahari mulai terbenam sampai nanti terbit 1 Syawal, dia wajib zakat fitrah.
bukan dalam arti pertama waktu mulai penyerahan pembayaran zakat fitrah. Karena kalau kita lihat di praktek di lapangan, orang kapan mulai setor zakat fitrah ke panitia? Ada yang awal Ramadan, tapi rata-rata kebanyakan mulai 10 akhir Ramadan. Panitia sudah mulai buka stand, mulai menerima penitipan zakat fitrah. Artinya, kalau praktek ini dihubungkan dengan teori tadi tentang waktu wajib zakat fitrah, ini jadi nggak sesuai. Nah, ternyata tadi penemuan sementara saya ini maksudnya adalah barang siapa yang dia hidup di waktu wajib itu, dia wajib zakat fitrah. Nah, sehingga ada penjelasan di sini. Barang siapa yang mendapati waktu tersebut, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Gitu. Barang siapa yang mendapati waktu tersebut, maka dia berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Dengan ketentuan apabila ada seseorang meninggal dunia sebelum terbenamnya matahari, sebelum masuk akhir Ramadan. Jadi ada orang meninggal di bulan Ramadan, tidak ada kewajiban membayar zakat fitrah. Jadi ada seorang muslim di bulan Ramadan meninggal. Nah, dia tidak mendapati tadi akhir Ramadan, malam takbiran lah gitu kan, terbenamnya matahari untuk masuk kepada Syawal. Nah, dia tidak wajib zakat fitrah walaupun dia seorang yang melakukan puasa. Tapi barang siapa yang meninggalnya itu setelah matahari terbenam, nah, berarti di maghribnya, di malam takbiran dia meninggal. Nah, kesimpulan para ulama kita, dia wajib bayar zakat fitrah. Gitu. Jadi yang meninggal setelah terbenam, dia wajib bayar zakat fitrah. Kemudian tentang janin, pendapat yang paling kuat adalah tidak wajib zakat fitrah yang masih dalam kandungan. Walaupun dia calon manusia, kan bukan manusia gitu kan. Jadi tidak wajib kepada sesuai hadis yang Nabi sampaikan. Nah, nanti ada permasalahan di yang lahir nih, bayi lahir nih. Saya temukan ada 2 qaul yang nampaknya berbeda nih. Yang pertama, mengutip pendapat dari Imam An-Nawawi Al-Bantani, justru bayi yang lahirnya sebelum terbenam, dia wajib zakat fitrah. Yang lahirnya setelah terbenam tidak wajib zakat fitrah. Ini saya agak bingung dengan teori ini. Bukannya kalau bayi lahir setelah terbenam berarti bayi itu sudah jadi manusia dan masuk waktu wajib zakat fitrah. Harusnya wajib bayar zakat fitrah karena dia lahirnya di malam takbiran, katakanlah gitu. Nah, makanya di pendapat kedua, ini disampaikan bayi yang lahir setelah matahari terbenam untuk masuk kepada malam 1 Syawal, gitu ya. Gampangnya mah lahir di malam takbiran gitu. Bahkan di sini tuh disebutkan walaupun beberapa detik setelah matahari terbenam, dia wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena sudah masuk waktu wajib bayar zakat fitrah. Bingung apa, Bu? Saya aja ngebolak-balik gitu kan. Tapi seperti itulah kesimpulan ulama kita, gitu kan. Nah, kalau yang soal ada masih dalam kandungan itu sudah, itu ijma sudah, nggak wajib itu, ya, nggak wajib karena dia belum jadi manusia utuh gitu kan, dalam artian lahir jadi manusia, baru calon lah gitu kan, baru calon gitu. Nah, jamaah sekalian, kemudian yang harus kita ketahui, ada orang-orang yang ternyata dia tidak wajib zakat fitrah. Nah, siapa? Di sini disebutkan kata Syekh Utsaimin, yaitu orang yang ketika di waktu wajib zakat fitrah sampai 1 Syawal besoknya
dia tidak punya bahan makanan, dia tidak punya sandang pangan, nggak punya pangan. Nah, maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Saya sempat bertanya, emang ada orang kayak begitu? Kemudian seorang teman dia bikin postingan, dia mengatakan ternyata ada dia menemukan ada orang yang untuk zakat fitrah dia tidak bisa. Ya gimana mau zakat fitrah? Buat makan besok di hari raya pun dia tidak bisa, tidak ada. Nah, orang kayak gini tidak wajib zakat fitrah. Saya masih ingat waktu di kampung saya dulu, ini nggak tahu fakir miskinnya nggak ada atau fakir miskinnya dikit atau gimana gitu standarnya itu. Jadi ingat itu, malam takbiran setor zakat ke panitia, subuh dapat lagi saya tuh, keluarga saya itu ya, dan tetangga pun begitu. Jadi malam takbirannya setor ke panitia, masuk tadi waktu wajib itu kan, setor beras, rata-rata beras tuh. Nah subuh, ba'da subuh pembagian, semua pada dapat lagi tuh, keluarga saya, tetangga gitu kan. Nah jadi balik lagi gitu, kayak balik modal gitu. Nah jadi balik deh gitu. Nah apakah tadi fakir miskinnya tidak ada atau bagaimana? Nah sehingga nanti memunculkan satu pertanyaan baru, persoalan baru. Ketika di satu tempat fakir miskinnya sedikit atau tidak ada, sedangkan jumlah pendapatan zakat fitrahnya besar, boleh nggak didistribusikan keluar? Nah tentu kalau mengikuti fikih kontemporer ada keleluasaan ya, ada keleluasaan gitu. Artinya sangat fleksibel, itu sangat memungkinkan daripada menumpuk kemudian jadi tidak sampai apa yang menjadi tujuan syariat dari adanya zakat fitrah itu. Nah, jadi jamaah sekalian, poinnya adalah yang wajib zakat fitrah menurut teorinya para ulama berdasarkan dalil-dalil yang mereka jadikan sumber rujukan, bahwa barang siapa yang di waktu wajib itu mereka hidup, dia wajib bayar zakat fitrah. Tadi kapan waktu wajibnya? Matahari terbenam, mau masuk malam 1 Syawal, mau masuk malam takbiran gitu. Dan tadi ini bukan dijadikan dalil untuk waktu membayar atau menitipkan zakat fitrah, karena ternyata masalah itu beda lagi babnya gitu. Itu nanti masuk kepada pembahasan kapan umat Islam mulai membayarkan zakatnya. Dan ternyata pada prakteknya itu ada 2 sesi yang saya lihat, baik dari hadisnya ataupun pada praktek di kita sekarang ini. Yang pertama adalah sesi di mana masyarakat muslim itu menitipkan zakat fitrahnya di panitia. Nah itu ada yang mulai awal Ramadan ada, jadi ya mah hidang teuing lah, tangyan gitu. Kebanyakan 10 akhir. Nah, sesi kedua adalah ini penyaluran, pendistribusian zakat fitrah kepada mustahik itu, kepada fakir miskin. Nah ini ulama kita membuat kesimpulan dari hadis-hadis yang ada waktu boleh, ada waktu utama. Waktu bolehnya kapan? H-1 maksimal H-3 sebelum Idul Fitri boleh mulai didistribusikan. Jadi jangan terlalu jauh gitu. Jadi misalkan jangan baru juga hari ke-15 Ramadan udah bayar zakat fitrah dibagikan gitu, enggak. Karena tadi zakat fitrah ini tadi identik dengan hari di mana kaum muslimin akan kembali berbuka, udah enggak puasa lagi. Gitu. Maka tadi ada teori waktu wajib bayar zakat fitrah. Ini waktu yang boleh, H-1. Untuk kehati-hatian nih, kayak di masjid saya, setelah diskusi alot, ya beda pendapat, lihat situasi kondisi, keputusannya adalah pendistribusian penyaluran zakat fitrah itu di waktu yang jaiz boleh di malam takbiran, gitu. Bahkan kadang dari ba'da zuhurnya, ya ba'da zuhurnya, berarti H-1 lah, H-1. Nah, yang kedua adalah waktu afdol, waktu afdol.
Nah, kapan waktu afdol itu? Para ulama sepakat waktu afdol itu adalah habis subuh sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu waktu afdol. Nah, beberapa tempat bisa melakukan itu, beberapa tempat tidak bisa dengan alasan sumber daya manusia dan hal-hal teknis lainnya, gitu. Nah, yang saya kadang nggak setuju itu ada mereka yang memperdebatkan ini, padahal ulama sudah mengklasifikasikan, sudah mendudukan secara proporsional. Ini ada waktu boleh, ada waktu utama, silahkan, gitu kan. Tapi ada yang selalu ngotot gitu. Nggak benar itu, zakat sudah dibagikan H-1 gitu kan, harusnya ba'da subuh gitu. Nah, harusnya kalau ngomongnya itu proporsional harusnya. Oh, ini waktu boleh, ini waktu yang utama. Bisa jadi ada satu masjid, satu panitia yang dia secara teknis situasi tidak bisa ba'da subuh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jamaah sekalian, masalah tadi pembayaran penyaluran zakat fitrah itu tadi ada dua sesi penitipan, kedua penyaluran. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian adalah apakah boleh zakat fitrah itu dibayarkan sendiri dan kita mencari mustahiknya? Jawabannya adalah boleh, ya, jawabannya boleh. Tapi untuk lebih terorganisir, termanage, ya, karena ada mapping, pemetaan, ya bagusnya dititipkan kepada panitia. Begitulah yang dicontohkan oleh sahabat Ibnu Umar, riwayatnya begitu. Termasuk Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah itu dikasih amanah menjaga Baitul Mal, zakat. Nah, menurut sebuah riwayat, ya, dan pandangan beberapa ulama, itu konteksnya adalah Abu Hurairah itu menjaga diantaranya titipan zakat fitrah, gitu. Maka tadi ulama membolehkan penitipan zakat fitrah silahkan dilakukan. Bisa tadi 10 hari sebelum Idul Fitri, seminggu sebelum Idul Fitri silahkan. Tapi penyaluran pendistribusiannya tadi ada waktu boleh, ada waktu utama. Nah, waktu boleh ini kalau saya pribadi mengikuti ya lebih dekat ke Idul Fitri lah. H-1 lebih aman, ya. Kalau H-5, H-7 kejauhan, nanti nggak sesuai dengan spirit zakat fitrah itu sendiri. Yang terakhir jamaah sekalian, nah, tentang bahan zakat fitrah itu apa? Kita membayarnya dengan apa? Kalau kita lihat hadis Nabi tentang kewajiban zakat fitrah, satu sok 4 mud, ya, satu mud itu ini 2 genggam orang dewasa, ini 1 mud, ya, satu sok 4 mud, dikonversi, nah, muncul angka berapa? Sekitar ada yang ngepasin tuh 3 kilo gitu ya, sampai muncul angka rupiahnya, dan itu Bajnas udah ngeluarin tuh edarannya. Kalau nggak salah itu 40 ribuan ya untuk Bandung Barat. Nah, tentang bahan zakat fitrah itu ulama membuat satu kias, poinnya adalah di bahan makanan. Kalau dulu kan 1 sok dari kurma, 1 sok gandum, ya, keju. Nah, berarti kita karena pakai beras tuh. Dan itu sudah sepakat para ulama kita. Yang muncul kemudian permasalahan adalah ketika zakat fitrah dengan uang. Ada yang membolehkan, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh tapi lebih utama dengan bahan makanan pokok. Nah, kalau saya pribadi dengan adanya beda pendapat seperti itu sebetulnya ngasih pilihan sama kita, ya, ngasih pilihan sama kita. Walaupun kadang memang kebanyakan kayak ini beda-beda setiap masjid itu, beda-beda. Contoh nih, di masjid saya kebanyakan beras. Masjid tetangga kebanyakannya uang. Jadi pas saya suka sharing, berapa pendapatan zakat fitrah sekarang? Angka berasnya kecil, tapi zakat fitrahnya jutaan. Nah, gitu. Bahkan ada panitia itu, ya ini kan masalah fikih. Ya kami terima uang Pak Ustadz, tapi kami belanjakan beras. Ada gitu. Ya itu silakan, itu kan pemahaman masing-masing. Itu kan pemahaman masing-masing. Mereka yang memilih bagusnya bahan pokok, makanan, berpikirnya adalah orang fakir miskin zaman sekarang beda.
gaya hidupnya. Mau dikasih duit, mungkin lain beli makanan, kalau beli pulsa, kuota, budaknya kalau beli top up ke game dan lain sebagainya gitu kan. Jadi gitu. Makanya untuk kehati-hatian, mendingan dikasih aja bahan makanan pokoknya gitu. Nah yang menarik ya mas kalian, ini bagian dari ide improvisasi. Jadi si bahan makanan pokok itu bukan hanya beras 5 kilo atau 10 kilo. Nah, dari uang yang terkumpul dari sedekah infak yang sifatnya umum, yang sifatnya tidak mengikat, itu kemudian ada panitia yang punya ide inisiasi yang sangat bagus. Mereka membelikan kayak minyak, lauk pauknya. Jadi mustahik fakir miskin itu pas mendapatkan santunan zakat fitrah itu sudah lengkap dengan minyaknya, lauknya, dan lain sebagainya. Ini menurut saya bagus ide ini, karena bisa jadi kan ada orang fakir miskin itu nerima beras, alhamdulillah, tapi dia bingung juga gitu, gimana masaknya, jeung naon dahana, nah gitu. Jadi logika antara uang sama beras sebetulnya harus jadi apa ya, dikolaborasikan. Bu ini berasnya, ini uangnya buat beli apa gitu. Kan di zaman sekarang mah bisa sukacita di hari raya itu kan bukan hanya makan nasi aja. Bisa mungkin makan bakso, mungkin beli apanya, kuehnya gitu kan. Nah, sehingga panitia jadi diajak beristihad juga sebetulnya. Jadi kalau ada orang nitip zakat fitrah sebagian dengan beras, sebagian dengan uang, apakah uang ini harus dikonversikan ke beras atau uang ini justru jadi bagian lain gitu, berasnya sama uangnya. Terus uangnya ini apakah boleh nggak dibelanjakan? Makanya panitia juga jadi dituntut untuk belajar dan beristihad gitu kan, seperti apa. Tapi setahu saya, seperti teman-teman di Muhammadiyah, karena memang apa ya, menurut saya mereka mengikutilah pola pikirnya Imam Abu Hanifah. Jadi cenderung ada fleksibilitas gitu kan, ada keleluasaan lah. Jadi nggak terlalu kaku gitu. Kenapa? Karena agama ini kan rahmatan lil alamin. Islam ini dengan adanya konsep infak, zakat, termasuk zakat fitrah, ini kan untuk kebahagiaan, kesejahteraan, khususnya orang-orang fakir miskin. Sehingga di sana sangat terbuka adanya improvisasi. Nah, jamaah rahimakumullah, itu pembahasan tentang zakat fitrah. Poinnya adalah ini sudah menjadi zakat tahunan buat kita, dan alhamdulillah kita termasuk orang yang sukses berzakat fitrah. Tinggal yang harus kita tekankan, tegaskan lagi adalah soal di ini ibadah rutinan tahunan dan nggak boleh jadi hanya formalitas gitu kan. Jadi ini benar-benar satu ibadah yang oleh Allah itu diberikan apresiasi, penghargaan. Tadi tuhrotan lis-soim. Nah memang di lapangan yang saya temukan, khususnya di masjid-masjid terdekat saya, ada orang itu, karena ini kan bagian dari ibadah, ada merasa ketidakafdolan, ketidaksempurnaan, karena itu ada perbedaan khilafiyah dari sisi fikihnya. Nah, contoh ijab qabul, ya, ijab qabul. Kalau nggak ijab qabul, asa teu sah. Nyarilah masjid lain yang ijab qabul. Oh, gitu. Jadi masalah-masalah kayak gini juga jadi mempengaruhi gitu, ya. Ijab qabulnya ada, tapi ke bahasa Indonesia. Oh, gitu, nyari. Ada yang nggak suka ijab qabul, dicari yang tidak pakai ijab qabul. Oh, jadi lalu empat lah gitu. Dician ku DKM nate si bapak itu zakat ka dia, oh karena tadi tidak nyaman dengan cara pola panitianya gitu. Nah, saya pernah pengalaman pas bayar zakat fitrah di masjid saya. Nah, gini DKM-nya itu, UPJ-nya itu. Ah, Pak Ustadz mau didoakan gitu kan. Mohon gitu aja salam gitu. Tapi yang lain datang didoain gitu. Jadi kumaha style jamaah datang gitu kan. Gitu. Ya. Nah, jadi ini juga cukup menentukan gitu kan. Orang ketika zakat itu merasa saya kalau nggak ijab kabul nggak sempurna gitu kan. Nah, ini perlu edukasi ya, perlu edukasi.
Baik jamaah rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan zakat fitrah yang nanti kita bayarkan ya, itu benar menjadi tuhrotan, menjadi pembersih, pensuci untuk kekurangan puasa kita. Dan mudah-mudahan zakat fitrah yang kita nanti distribusikan, itu benar-benar menjadi tu'matan, menjadi penggembira, pembahagia bagi orang-orang fakir dan miskin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.